Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan channel Apoy Madura. Saat ini saya kembali bersama dengan salah seorang budayawan dari Kota Keris Sumeneb, yaitu Bapak Agus Sugianto. Beliau selain jadi kepala sekolah SDN Panaungan 3, beliau juga adalah guru penggerak satu-satunya di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Kali ini kita akan membahas tentang tradisi nenek moyang, tradisi yang masih berlaku ya. Sebenarnya di pelosok desa masih berlaku, Bang. Tradisi yaitu membuat bubur ketika pada bulan Suro dan bulan Sapar ya. Bagaimana, Bang, ceritanya sepengetahuan Bapak Agus Sugianto tentang tradisi yang masih berlaku saat ini, yaitu pembuatan bubur? Baiklah, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga kepada pemilik channel Apoy Madura yang sampai saat ini masih konsisten. Walaupun saya tahu kesibukan Bapak Agus ini sangat luar biasa karena banyak organisasi yang dia pimpin, juga dia banyak tugas-tugas di sekolah, Bang ya. Juga tugas-tugas lainnya masih banyak sekali ya. Ya, jadi lanjut. Terima kasih kepada channel Apoy Madura atas sumbangsinya ya, yang masih kegiatannya masih gitu tetap ya. eksis, peduli untuk memelihara dan melestarikan budaya leluhur yang dimana di dalamnya sangat banyak kearifan lokal ya, dari leluhur kita, di mana tujuannya juga untuk membentengi para generasi muda kita atas gempuran budaya-budaya luar. Jadi, terima kasih. Terus yang ketiga juga saya mohon maaf. Tak bosan-bosannya kami meminta maaf, bukan kami bermaksud menggurui, rasa lebih tahu, lebih pandai, dan lebih segala-galanya. Jadi ini hanyalah hasil kajian kami berdua, telaah bedahan kami berdua yang sangat jauh dari sempurna. Karena kesempurnaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang saya ada yang lucu juga, dari masih baru bertugas ini, langsung kita ngobrol ini ceritanya. Jadi selain kepala sekolah, juga saya alhamdulillah dipercaya untuk menjadi kepala sekretariat, yaitu Panwascam atau Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pasongsongan. Jadi saya masih dipercaya. Tadi kebetulan ada rapat rutin mingguan yang datang dari Jawa Timur katanya. Ada Bawaslu juga dari Jawa Timur untuk melakukan sidak, dan kebetulan juga setiap Senin di Panwascam Pasongsongan juga mengevaluasi kinerja dari staf dan juga dari pengawas desa. Itu dievaluasi setiap Senin. Jadi setelah saya pulang dari kantor tadi, dari sekolah dan Panaungan 3, langsung ke kantor Panwascam mengevaluasi, istirahat sebentar sampai hampir maghrib. Setelah itu langsung kita ini bikin konten. Makanya saya masih seragam panitia pengawas kecamatan. Belum lagi jabatan-jabatan yang lain gitu ya. Masih di MWCNU. Di MWCNU sebagai ketua Lakpesda, termasuk juga di Masjid Mujahidin menjadi sekretaris takmir. Kemudian disuruh di rukun kematian juga menjabat sekretaris. Kemudian juga di Daulat sekarang untuk menjadi kepala sekolah atau kepala madrasah diniyah. Jadi sibuk ya, menyibukkan diri. Memang sibuk ya.
Jadi kalau kita membedah tradisi Tacin atau bubur ya, yang berlaku masih di Pasongsongan dan sekitarnya sampai sekarang masih ada, yaitu ada bubur dibuat khusus bulan Safar. Ya. Satunya bubur dibuat khusus bulan Sorah ya. Tacin Sorah. Ya, jadi bilang Tacin Sapar, ada Tacin Sorah. Gitu ya. Nah, kita bedah dulu Tacin Sapar. Iya. Sapar, ya. Tacin Sapar biasanya dibuat dari tepung atau yang dicampur satunya tepung putih tanpa campuran apa-apa. Kemudian satunya diberi gula merah. Gula Butura. Ya. Jadi ada dua warna di situ, ada warna merah dan ada warna putih. Ya. Kemudian diberi santan. Betul. Itu biasanya dibuat, kemudian setelah dibuat biasanya oleh para pembuatnya diantarkan ke tetangga-tetangga sekitar. Iya. Betul. Jadi jika ditelaah secara harfiah, yaitu hanya wujud syukur ya. Wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, sehingga membuat bubur, kemudian bubur tersebut disedekahkan sama tetangga sekitar ya. Tuh. Jika ditinjau secara segi harfiah, mana harfiah. Tapi jika kita telaah dari segi yang lain, majas atau kiasnya, warna merah dan putih. Warna putih ini melambangkan bahwa setiap muasal kejadian manusia, asal muasal kejadian manusia itu ada dua. Dari pihak bapak atau ayah dan dari pihak ibu. Nah, putih ini melambangkan dari pihak bapak, yaitu sel spermatozoid sperma. Putih. Kemudian merah dilambangkan oleh dari pihak ibu, yaitu darah. Darah ini bisa pada waktu melahirkan, juga darah. Terus juga pada waktu datang bulan itu kan berasal dari sel telur yang tidak dibuahi. Jadi itu mengingatkan Tacin Sapar, muasalnya, yaitu asal muasal manusia, bahwa berasal dari putih dari ayah, kemudian merah dari pihak ibu. Nah, itu. Jadi mengingatkan kita bahwa pada dasarnya kita terlahir tercipta karena perantara seorang ayah dan seorang ibu. Kemudian dalam katakanlah seperti semboyan orang Madura, kemudian diabadikan, yaitu Bapak, Bepu, Guru, Rato. Ada bapak, setelah itu ada bapak, ada ibu, 9 setelah itu guru. Orang ketiga yang paling dihormati setelah bapak ibu yaitu adalah guru. Baru setelah guru baru kita beralih kepada yang ketiga, yaitu raja atau rato. Raja atau pemimpin rato, ya. Pemimpin. Kalau di Madura itu rato itu pemimpin ya. Jadi tergantung dari konotasi, bisa rato perempuan itu bisa dari skup kecil, misalnya entah RT ya. RW, kepala desa, sampai kepada level tertinggi adalah presiden. Itulah. Jadi Bapak, Bepu, Guru, Rato. Jadi intinya Tacin Sapar ini yaitu Tacin Mirapote mengingatkan asal muasal kejadian manusia. Itu Tacin Sapar. Kemudian Tacin Sorah. Ya, biasanya itu dalam tahun Hijriah itu 1 Muharram. 1 Muharram gitu ya. Tapi kadang-kadang di desa itu walaupun bukan tepat 1 Muharram itu seolah-olah sudah menjadi kewajiban, seolah-olah menjadi kewajiban itu, kalau tidak membuat ada yang terasa kurang gitu ya. Sudah terbiasa. Sudah mendarah daging kebiasaan tersebut berlangsung turun-temurun, sehingga kadang-kadang salah persepsi. Kadang-kadang padahal itu biasanya yaitu perkara yang sunnah menjadi sebuah kewajiban, karena dari sudah berlangsung ratusan tahun turun-temurun sehingga sudah dianggap sebuah kewajiban.
Biasanya tacin sorah itu biasanya berupa bubur dari beras, ya putih. Kemudian di atasnya itu ada dikasih apa delima, dikasih telur yang diiris-iris, kemudian dikasih apa kayak apa ada kacang juga, ada sekol istilahnya itu kan, kelapa yang diparut, serudeng kelapa yang diparut, kemudian digoreng itu di apa itu? Iya, disangrai. Disangrai, nah itu dikasih itu, kemudian dikasih santan. Nah, kuahnya gitu kuahnya. Ini juga mengingatkan pada asal muala manusia. Jadi kalau tacin sapar pertemuan antara sel kelamin jantan sama sel kelamin betina, antara bapak sama ibu, kemudian tacin sora ini adalah setelah bertemu akan membentuk seperti itu, Bang. Pertemuannya itu akan bentuk ada apa kayak kerikil-kerikil nah itu pertemuan bahwa sudah berbentuk seperti janin gitu, sudah menyatu berbentuk seperti janin. Makanya ada yang seperti kerikil, dikasih telur dan sebagainya. Jadi itulah hakikat makna harfiah dari makna kias dari tacin sorah. Nah, bubur. Nah, biasanya juga yang masih lestari sampai sekarang, selain apa ya, selain membuat tacin, biasanya warga masyarakat Sumeneb, itu pada waktu bulan Suro biasanya satu Suro, bulan Suro itu biasanya menjamas keris pusakanya, atau bahasa Maduranya itu alat-alat semacam itu dinamakan gegeman gitu, entah keris atau tombak itu dijamas ya, dalam bahasa Madura elocok pandi boleh dikasih apa semacam warangan jeruk nipis biar bersih pamurnya, kemudian dikasih warangan agar kembali mengkilat. Terus setelah itu dikasih harum-haruman ada minyak wangi gitu, wangi. Nah, ini ternyata juga hampir sama dengan budaya Jawa ya, budaya Jawa. Jadi tradisi Suro ini sama dengan tradisi kecintaan masyarakat Madura yang mayoritas Islam ya. Karena pada bulan Suro Muharram ini adalah peristiwa terjadinya Karbala. Peristiwa Karbala di mana kita ingat bahwa cucu yang sangat dicintai Rasulullah, Said Husin, jadi dipenggal kepala beliau sama Abu Yazid, kemudian kepalanya dibuat main bola. Main bola. Kemudian jadi masyarakat Madura karena sangat cinta para penyebar dulu agama Islam, karena sangat menghargai cucu Rasulullah, maka pas bulan Suro itu tidak ada yang nanggap mantenan. Betul. Perayaan apa saja dihindari bulan Suro. Katanya orang Madura bulan naas. Karena ini bulan duka cita. Betul. Masa cucu Rasulullah sedang dibunuh, dipenggal, kita sebagai dihina, direndahkan. Loh, masa kita sebagai umatnya merayakan pada waktu terbunuhnya berpesta pura. Jadi itu yang melatar belakang bahwa bulan Suro kocak bulan naas. Tak boleh ngalah manto, perayaan apa saja di bulan Suro. Karena takut akibatnya nanti efek-efek katanya gitu ya. Kepercayaan gitu. Itu sudah yakin pasti ada efeknya. Jadi semua pusaka dijamas itu adalah wujud untuk berperang untuk membela terbunuhnya Said Husin. Dijamas, dimandikan. Elocok gitu. Bahasanya. Jadi memang sangat kental, nuansa Islamnya juga sangat kental. Jadi nuansa kecintaannya kepada Kanjeng Nabi juga sangat kental. Di samping nuansa juga ada makna kias yang disimbolkan lewat
Tacin Mirapote perbukitan Bapak itu, pada bulan Sapar, iya. Itu asal muasalnya janin. Janin, kemudian setelah itu bulan Sora iya. baru terbentuk songgok daging, di mana daging tersebut disempurnakan menjadi bongkahan, Iya. ada kacang-kacang dan sebagainya. Itu. Jadi intinya ini mengingatkan kita pada asal muasal kejadian kita sendiri. Sehingga kalau kita sudah ingat bahwa kita tercipta dari seperti itu, maka kita terhindarkan untuk menyombongkan, takab, sombong dan sebagainya. Sifat-sifat yang memang dilarang sebenarnya dalam Islam gitu ya. Karena apapun tradisi itu mengandung makna yang sangat luar biasa, dalam artian agar kita dalam menjalani hidup itu tidak selalu tidak selalu akan selalu tetap berada di rel. Iya. Gitu deh. Itu tujuannya dibuat ini ya agar kita selalu ihdinas siratal mustaqim, tetap berada di jalan yang lurus. Ya namanya manusia biasa. Iya. Belok sedikit tapi ingat kembali lagi. Belok sedikit balik lagi. Itu. Kalau tidak kembali itu. Kecelakaan. Demikian pemirsa perbincangan singkat kami dengan budayawan Sumeneb Bapak Yusugianto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.